Yo, teman-teman semuanya, ini kayaknya harus dirilis juga ya sesuai dengan permintaan teman-teman semuanya. Pinjol yang mendatangkan DC ke rumah atau pinjol yang datang ke rumah, update-nya Juli 2025. Karena ini seakan-akan adalah sumber masalah besar bagi teman-teman kita yang mengalami ketidakmampuan, ketidaksanggupan, tapi sampai detik ini masih berupaya untuk menemukan jawaban ini supaya mendapatkan ketenangan secara hakiki baik lahirnya maupun batinnya. Setuju nggak teman-teman semuanya? Kali ini saya mau jelaskan sama Anda tentang DC pinjol atau pinjol yang datang ke rumah sesuai dengan versi yang Anda inginkan, karena selama ini yang selalu Anda tanyakan, pinjol mana yang ada DC-nya, pinjol ini ada DC-nya enggak, EasyCash nih bang, rupiah cepat ini bang, Samir ini bang, 360 ini bang, atau aku laku nih bang, datang nggak ke rumah, di Lombok ada nggak, di Bogor ada nggak, di Jakarta ada nggak gitu loh. Setuju nggak? Yang setuju ketik aja di dalam kolom komentar, biar sama-sama kita bahas teman-teman semuanya, biar teman-teman mendapatkan ketenangannya juga. Mudah-mudahan dengan video yang singkat ini mampu menjawab semua pertanyaan Anda yang ada dan memberikan sedikit sentuhan ketenangan buat hati Anda supaya ke depannya jangan lagi tentang hal ini yang menurut versi saya pribadi ini tidak terlalu penting. Ya, karena saya perhatikan teman-teman itu kebanyakan keluar jalur sebenarnya gitu loh, memikirkan sesuatu yang tidak penting secara berlebihan, secara terus-menerus, akhirnya memutus kepintaran yang ada dalam pemikiran teman-teman semuanya. Yuk, nggak usah panjang lebar. Yang belum mensupport boleh disupport dulu, yang belum mendukung boleh didukung dulu. Nanti teman-teman semuanya saya informasikan juga, itu sudah ada komunitas dari Solusi Hutang MB, itu di bawah nama channel, Anda lihat aja di sana. Itu sudah ada komunitas ya, Anda bisa jelajahi komunitas. Di sana ya, Anda sudah mendapatkan fasilitas, Anda bisa bertanya jawab sama saya, atau Anda mendapatkan ancaman dari debt collector. Anda juga bisa mensertakan bukti ancamannya, Anda sudah bisa share bukti ancaman mereka. Tapi saya sarankan sebelum Anda meng-share bukti ancaman berupa screenshot atau foto, mohon untuk nama Anda disensor juga ya. Dan yang belum support silahkan. Pinjol yang datang ke rumah per Juli 2025, karena banyak dari saudara saya pasti sangat menginginkan atau sangat membutuhkan jawaban ini ya, karena mungkin entah itu gangguan, entah itu menjadi tidak semangat, entah itu menjadikan teman-teman semuanya tidak pede lagi dan segala macam, banyak hal lah ya yang memicu dalam hal itu, sehingga teman-teman sangat tertarik untuk selalu mempertanyakan tentang hal ini, pinjol yang menurunkan DC ke rumah ya. Di beberapa hal saya selalu bertanya kepada orang-orang yang mempertanyakan tentang hal ini ya, jawabannya simpel-simpel aja sih. Pertama, mungkin tidak pengen tetangga tahu ya, sehingga dia pengen cari tahu dulu nih ada atau tidak DC-nya ke rumah. Yang kedua, mungkin dia tidak mampu jujur, konsepnya hampir sama, tidak ingin tahu juga. Dia tidak mampu jujur dengan keluarga, baik itu orang tua, suami ataupun istri, sehingga dia mencoba untuk menutupi segala hal ini, dan dia berusaha lebih awal ya, lebih awal untuk menemukan jawaban ini, apakah ada DC ke rumah atau tidak. Yang ketiga ya, konsepnya juga sama gitu loh, tidak pengen menerima takdir hari ini, tidak ikhlas. Jadi masih ada sandiwara dalam hidup dia, walaupun kondisi dia sudah hancur-hancuran, dia sudah nggak ada uang lagi, tapi di depan semua orang dia kelihatan baik-baik saja, dan dia tidak punya hutang dan segala macam. Hidup dia masih kaya raya, dia masih orang yang berduit, dia masih orang yang terpandang, padahal hutang pinjolnya di mana-mana gitu loh. Ini alasan yang selalu saya temukan ketika orang mencari jawaban ada DC ke rumah atau tidak, pinjol ini ada DC atau tidak. Ini jawaban yang selalu saya temukan gitu loh. Secara garis besar, ketidakjujuran. Mereka yang bertanya ada DC atau tidak, aman atau tidak, ada di daerah sini atau tidak, mereka tidak mampu jujur, baik dengan keadaan, baik dengan keluarga, baik dengan diri dia sendiri. Sehingga untuk mereka menyelamatkan dalam posisi ini, ketika mereka mendapatkan kata-kata dari debt collector akan ada kunjungan debt collector lapangan atau pihak ketiga, banyak sekali orang yang melakukan tindakan bodoh.
Ya, contoh debt collector menyampaikan, kalau Anda tidak melakukan pembayaran sampai jam 1 siang, nanti data Anda akan kami limpahkan kepada pihak ketiga, dan pihak ketiga akan berkunjung ke tempat Anda, lengkap dengan RT ataupun RW. Ini kan bahasa yang sudah sangat sering dipergunakan oleh debt collector dalam melakukan penagihan. Biasanya orang-orang yang mencoba seperti yang saya sampaikan tadi, dia akan berusaha untuk mencarikan talangan dana. Dia beranggapan kata-kata yang diucapkan debt collector ini adalah kata yang sebenarnya, sehingga dia belum siap dengan kenyataan yang ada dalam pemikiran dia. Ya, kenyataan yang ada dalam pemikiran dia ya seperti tadi, dia belum mampu untuk jujur, belum mampu untuk terbuka, belum siap dikatakan miskin. Ya, dia harus menutupi segala hal, sehingga dia cenderung untuk melakukan gali lubang tutup lubang, menjual aset-aset yang ada. Biasanya pemicunya dalam hal ini, sehingga tak jarang orang-orang berlomba-lomba ya mencari jawaban pinjol ini ada DC atau tidak, bahkan sampai Anda terjebak dalam dunia penipuan. Ada yang menggunakan jasa backup data dengan dalih tidak akan terjadi lagi penyebaran data, ataupun kita akan bisa membackup DC yang mau datang ke rumah, sehingga dia dikelabui dengan bahasa-bahasa seperti ini dan dia bayar jasa. Bayar jasa 400.000, 500.000, bahkan nilainya sampai jutaan, supaya dia tidak didatangi DC. Dan dia percaya itu dengan jasa-jasa backup data itu. Habis itu ada lagi jasa untuk mengcover semua hutang-hutang yang ada. Dia konsepnya juga sama. Yang mereka berikan, yang mereka tawarkan dalam hal itu ya juga tidak ada kunjungan dan tidak ada sebar data. Padahal semuanya melakukan penipuan, memanfaatkan kepanikan yang ada. Hari ini saya terangkan buat teman-teman semuanya, sudahilah. Hentikanlah pemikiran-pemikiran sesat yang ada dalam diri Anda. DC ini sebuah prosedur, ya, dan dia diperbolehkan oleh otoritas jasa keuangan. Terlepas mau dia datang ke rumah Anda atau tidak, itu nggak urusan kita sama sekali. Biarkan ini menjadi urusan mereka dengan penyedia layanan atau aplikasi. Nggak perlu kita buru-buru yang mencatat mana aja pinjol yang ada DC-nya. Nggak ada ranah kita di sini. Ranah kita cuma satu aja. Kita meminjam dalam keadaan duit tidak ada, kita tidak mampu bayar dalam keadaan duit tidak ada. Kenapa kita tidak memikirkan bagaimana sesuatu yang tidak ada ini menjadi ada? Itu PR kita. Soal DC nggak ada urusan kita. Jadi teman-teman semuanya tidak perlu lagi, ya misalnya, bang rupiah cepat gimana, aman nggak? Cash aman nggak? Ada pundi aman nggak? Saya galbay di sini kira-kira aman nggak? Jadi kata-kata seperti ini tidak perlu lahir lagi, tidak perlu muncul lagi gitu loh. Sekarang hidup Anda aman atau tidak? Dengan Anda membiarkan diri Anda tidak bekerja dan berusaha, rasa saya keamanan untuk diri Anda nggak ada gitu loh. Anda mau makan pakai apa sih? Mau memenuhi kebutuhan Anda pakai apa gitu loh. Ini yang harus dipikirkan. Ketika Anda tidak ada uang, rasa saya ini paling menakutkan gitu loh daripada kunjungan debt collector ke rumah. Ingat, debt collector ini hanyalah ujung tombak dari sebuah perusahaan pembiayaan. Dia nggak punya kewenang sama sekali. Dia hanya tugas dia melakukan penagihan. Kalau ada dia bawa, kalau nggak ada ya dia sampaikan. Cuman itu tugas dia. Kenapa Anda berpikir terlalu berlebihan? Oh, kalau Anda bayangkan misalnya, saya takut bang, kalau misalnya mereka datang nanti lebih mempermalukan saya. Kita itu kan selalu saya ajarkan sama teman-teman semuanya. POJK nomor 22 tahun 2023 ini harus Anda hafal. Mana yang boleh dilakukan dan mana yang tidak boleh dilakukan. Apa yang harus kita cek ketika ada debt collector yang berkunjung ke rumah? Banyak hal di dalam hal itu gitu. Jadi bukan semata tentang teriak-teriak, malu dan segala macam. Nggak boleh itu dilakukan. Jadi jangan kita selalu memikirkan hal-hal yang tidak pernah terjadi, tapi selalu kita jadikan di dalam ilusi pemikiran kita sendiri. Sudahlah teman-teman semuanya. Apa Anda nggak capek setiap hari berpikir hal-hal yang buruk tentang diri Anda dan masa depan Anda gitu? Kalau Anda tidak mau mengakhiri ini, siapa? Orang Anda yang memikirkan keburukan itu, Anda yang ketakutan sendiri. Sekarang Anda sibuk mencari jawaban itu. Kenapa tidak Anda hentikan aja pemikiran yang buruk dalam diri Anda, sehingga Anda bisa melangkah maju ke depan untuk menyelamatkan hidup? Kalau Anda bilangin, bang pinjol mana aja yang punya DC bang? Semua pinjol punya DC. Pinjol mana bang yang akan datang ke rumah? Ini urusan internal. Rasa saya di posisi ini tidak ada orang yang tahu jawabannya. Karena ini pertanyaan jebakan.
Yang tahu jawaban kapan DC itu akan diturunkan ke lapangan, ke tempat Anda ya, ke tempat Anda, itu hanyalah pinjolnya atau penyedianya atau siapa yang merekrut dari FC tadi. Kalau DC, semua pinjol wajib mempunyai DC gitu loh. Kalau enggak, siapa yang mau melakukan penagihan? Siapa yang mau mengingatkan tagihan? Tapi kalau soal turun ke lapangan, ini masih banyak pertimbangan yang matang dari hal-hal itu. Kan selalu saya sampaikan, pinjol ini aja dia mau menyalurkan dana aja baru diatur OJK. Ya, baru diarahkan ke SLIK. Selama ini ada COJK nomor 19 tahun 2023 itu belum berjalan. Ada fintech data center itu tidak dipakai. Inilah baru mau dipakai, itu pun kita belum tahu prakteknya seperti apa nanti. Kan OJK memasukkan semua data nasabah yang bermasalah ke dalam SLIK, biar menjadi patokan bagi si pinjol sebelum memberikan dana. Apalagi menurunkan debt collector ke lapangan, masih banyak pertimbangannya. Ya, debt collector harus mempunyai IDKAR, harus mempunyai surat kuasa, harus mempunyai sertifikat profesi di bidang penagihan. Sertifikat profesi di bidang penagihan itu tidak bisa dikeluarkan oleh leasing. Itu dikeluarkan oleh lembaga yang resmi juga. Dan mereka harus mengikuti pelatihan ataupun soal-soal yang harus mampu mereka jawab sebelum mereka turun ke lapangan bekerja sama dengan pinjol ini. Banyak hal yang dipertimbangkan. Tidak sesimpel pemikiran buruk yang ada dalam pemikiran teman-teman semuanya. Justru pinjol itu lebih takut juga menurunkan FC-nya ke lapangan. Kalau misalnya terjadi bentrokan fisik dan segala macam, sementara dia tahu debt collector dia ini belum mempunyai sertifikat dalam profesi di bidang penagihan, apa yang terjadi? Makanya buat teman-teman semuanya, jangan terlalu percaya dengan pemikiran burukmu. Alangkah baiknya hari ini menyatakan tidak mampu, hari ini menyatakan tidak sanggup. Apa salahnya kita melihat di masa depan kita peluang apa yang bisa kita lakukan untuk menghasilkan uang. Hidup kita sudah hancur loh. Kalau kita tidak melakukan action hari ini, kita tidak bergerak hari ini, kita tidak melangkah hari ini, apa yang akan terjadi di depannya? Sementara Anda hanya sibuk berdiam diri. Ya, Anda selalu mengeluh dengan, saya pengangguran bang, saya di PHK bang, saya resign bang, dan segala. Ya, kalau terlepas dari hal itu, apakah Anda tidak mau bergerak buat ke depan? Apakah Anda hanya menghabiskan waktu Anda untuk berpikir dengan hal-hal yang tidak penting seperti ini? Mau sampai kapan? Ya, ingat buat teman-teman semuanya, tidak ada yang memberi Anda makan ketika Anda miskin. Keluarga Anda sendiri tidak akan menampung Anda selamanya. Pikirkan itu gitu loh. Ya, Anda harus maju buat ke depannya. Persetan mau ada DC mau tidak terserah. Hari ini kalau mampu bayarkan, kalau tidak kita usahakan. Nanti kita negosiasi. Sudah kita usahakan bang, tapi duitnya nggak ada. Terima risiko. Apa yang mau kita kasih? Namanya kita sudah berusaha, tapi penghasilan yang mencukupi kebutuhan hidup kita, ya kita apa boleh buat. Tidak perlu juga kita paksain. Jangan kita paksain dengan gali lubang, tutup lubang, pinjam sana sini, kiri kanan dan segala. Jangan. Ya, sudah saatnya teman-teman semuanya berpikir positif buat ke depannya, menyelamatkan hidup Anda. Jadi mulai sekarang setelah Anda menonton video ini, tolong jangan tanya lagi, ini ada DC enggak? Ini datang ke rumah enggak? Ada di daerah sini enggak? Ada di daerah sini enggak? Hentikan pertanyaan itu. Ya, apa yang bisa Anda lakukan hari ini untuk menghasilkan duit Anda? Apa yang bisa Anda kerjakan hari ini untuk kegiatan positif Anda? Lakukan hal itu, persetan dengan hal-hal yang begana, yang begini, segala macam. Ya, teman-teman semuanya, mungkin dari saya cuma itu aja dulu. Mudah-mudahan ini bisa membantu teman-teman semuanya. Tidak ada lagi ke depannya teman-teman saya hanya sebatas ketakutan seperti ini, malah mempelebar hutang-hutang dia, atau Anda malah nekat untuk gali lubang, tutup lubang. Jangan sampai hal itu terjadi. Ya, ingat, debt collector itu bukanlah pencabut nyawa yang ketika dia datang ke rumah itu adalah akhir dari segala-galanya, tidak. Mereka juga tahu aturan, mereka juga akan bekerja secara profesional. Yang penting Anda juga paham mana yang harus dilakukan dan mana yang tidak boleh dilakukan. Ya, jadi sekian dulu dari saya, Medi Broni. Wassalam.